Letak Kerajaan Sriwijaya dan latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Letak Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan besar di Pulau Sumatera. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hayam Srijayanasa pada abad ke-7. Letak kerajaan ini berada di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak budaya yang masa kejayaannya diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengatur perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya didapat dari beberapa sumber, yaitu sumber dalam negeri berupa prasasti-prasasti, antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Talang Tulau, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Karang Berahi. Sementara sumber asli diperoleh dari berita-berita dari Cina, India, Arab, Persia, dan Malaysia. Berdasarkan keterangan Prasasti Kota Kapur, Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapunta Hayam Srijayanasa. Dari Prasasti Berangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, dan Belitung, dan Lampung. Srijayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Raja Sriwijaya. Sementara dari Prasasti Kedukan Bukit diketahui bahwa Dapunta Hayam berasal dari Minang Tamuan. Diceritakan pula bahwa Dapunta Hayam mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minang Tamuan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Struktur otoritas politik Sriwijaya meliputi Kesatuan, Panua, Samaryada, Mandala, dan Bumi. Penguasa Sriwijaya disebut Dapunta Hayam atau Maharaja. Urutan lingkaran raja yaitu Yuvaraja, Rati Yuvaraja, dan Raja Kumara. Prasasti Telaga Batu menyebutkan macam-macam jabatan dan pekerjaan zaman Sriwijaya, yaitu Raja Putra, Bupati, Senopati, dan Dandanayaka. Serta ada pula Tuhaan, Watakuru, Adiaksi, Nijavarna, Vasikarana, Kayasta, Stapaka, Tuhafang, Paniaga, Pratisara, Marhasi Haji, dan Tulun Haji. Menurut kronik Tiongkok Sin Tangsu, Sriwijaya dibagi menjadi dua. Dapunta Hayam punya dua orang anak yang diberi gelar putra mahkota, yakni Yuvaraja dan Prati Yuvaraja. Ahmad Jalani Halimi atau profesor di University Sains Malaysia mengatakan bahwa pembagian ini dilakukan untuk mencegah perpecahan di antara anak-anaknya. 3. Kondisi ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Sistem perekonomian pada Kerajaan Sriwijaya berkembang begitu pesat dan menjadi pusat pelayaran perdagangan karena letaknya yang geografis, sehingga menjadi jalur pelayaran antara India dan Cina. Setelah menguasai Malaka, pelabuhan itu banyak disinggahi kapal asing, sehingga mendapat pemasukan pajak. Hasil yang diperdagangkan di kerajaan ini yaitu gading, kayu manis, rempah-rempah, dan emas. Selain itu, penduduknya juga bermata pencaharian di bidang agraris. 4. Kondisi sosial dan budaya di Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Budaya asing, khususnya dari India, berkembang di wilayah Sriwijaya. Contohnya penggunaan nama-nama khas India dan pengaruh agama Hindu-Buddha semakin menyebar menyeluruh, bagi masyarakat maupun di dalam kerajaan. Ai Tising, orang Cina yang pernah singgah di Kerajaan Sriwijaya, juga menjelaskan bahwa banyak para pendeta dari luar yang berdatangan untuk berguru atau belajar bahasa Sanskerta dan mempelajari kitab suci agama Buddha. Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan 9. Namun, pada dasarnya kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini disebabkan raja-raja setelah Sri Marawijaya sudah disibukkan dengan peperangan melawan Jawa pada 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan dengan melawan kerajaan Kola India pada tahun 1017 hingga 1025
Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa kekuasaan Balaputradewa sampai dengan Sri Marawijaya, kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selain itu, seperti yang dilansir dari buku mengenai kerajaan-kerajaan Nusantara karya Deni Prasetyo, mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Untuk menjaga keamanan itu, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat, sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Sriwijaya merasa aman dari gangguan perompak. Hingga lambat laun Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Pada masa pemerintahan Sangramawijaya Tunggawarman di awal abad ke-11 Masehi, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut diakibatkan serangan dari kerajaan Kolamandala India. Dalam serangan tersebut, Raja Sangramawijaya Tunggawarman sempat ditangkap namun dibebaskan kembali. Serangan yang dilakukan kerajaan Kolamandala melemahkan kedudukan Sriwijaya. Kerajaan Kolam melakukan ekspansi tersebut dengan motif ekonomi untuk menguasai perdagangan sekitar Selat Malaka. Hal ini membuat kerajaan Sriwijaya semakin terdesak dan semakin mengalami kemunduran. 7. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Berikut 10 peninggalan Kerajaan Sriwijaya, mulai dari prasasti hingga dengan candi, diantaranya 1. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang. Di dalam prasasti Kedukan Bukit berisi ungkapan mengenai Dapun Tahyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Sriwijaya. 2. Prasasti Ligor. Ditemukan di wilayah Thailand sebelah selatan oleh seorang bernama Nakhon Sitamarat. Di dalam prasasti Ligor berisi mengenai kisah seorang Raja Sriwijaya yang membangun desa Maya, Saitya untuk Karaja. 3. Prasasti Kota Kapur. Prasasti itu ditemukan di Pulau Bangka sebelah barat yang isinya mengenai kutukan untuk orang yang berani melanggar perintah dari Raja Sriwijaya. 4. Prasasti Talang Tuo. Di dalam prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya tersebut berisi mengenai doa Buddha Mahayana dan kisahnya mengenai pembangunan taman dari Sri Jayanasa. 5. Prasasti Telaga Batu. Prasasti tersebut ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Berisi tentang kutukan untuk orang-orang jahat yang berada di wilayah kerajaan Sriwijaya. 6. Prasasti Karang Berahi. Di dalam prasasti Karang Berahi isinya mengenai kutukan untuk orang-orang jahat yang tidak setia terhadap Raja Sriwijaya. 7. Prasasti Leiden. Di dalam prasasti ini tertulis bahasa Sanskerta pada lempengan tembaganya, serta tertulis bahasa Tamil dalam prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya tersebut yang mengisahkan mengenai hubungan dinasti Kola terhadap dinasti Sailendra dari Sriwijaya. 8. Prasasti Palas Pasemah. Prasasti tersebut ditemukan di pinggir rawa desa Palas Pasemah, Lampung Selatan. Di dalam prasasti Palas Pasemah berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno yang isinya mengenai kutukan dan orang-orang jahat yang tidak setia terhadap Raja Sriwijaya. 9. Prasasti Hujung Langit. Prasasti tersebut ditemukan di desa Haur Kuning, Lampung. Di dalam prasasti Hujung Langit terdapat sebuah angka tahun yakni 997 Masehi. 10. Candi Muara Takus. Candi peninggalan kerajaan Sriwijaya ini ditemukan di desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi Muara Takus mempunyai corak Buddha yang khas dengan beberapa susunan stupa.